semua, kembali lagi nih bersama saya Lucy Oktaviani Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi kali ini saya akan membawakan materi yang ada pada mata kuliah Teori Kritik Sastra. Jadi di sini kita akan masuk ke pembahasan yaitu resepsi sastra. Nah, apa aja sih yang akan dibahas? Jadi yang pertama pastinya ada definisi dasar dari kritik sastra, teori kritik resepsi sastra, metode-metode yang digunakan, lingkup kajian yang akan digunakan, serta teknik-teknik kajian dan juga contoh-contohnya. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu istilah kritik atau criticism atau kritik sastra atau literati criticism, yaitu telah dikenal lama di dalam dunia kesastraan. Nah, di dalam bahasa Yunani, istilah krites itu berarti menghakim dan krinen yang berarti menghakimi. Hal ini dikemukakan oleh Wilek pada tahun 1978 dalam bukunya yang ada di halaman 22. Jadi dalam bahasa Inggris awalnya istilah criticism atau kritik ini berarti mengecam atau mengupas, yang secara etimologi menurut Child the Flowers pada tahun 2006 di buku yang ada di halaman 38, yaitu berarti untuk menganalisis dan juga untuk menghakimi. Resepsi sastra sendiri berasal dari kata receiver atau dalam bahasa Latin, atau lalu ada reception atau bahasa Inggris yang diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Dalam artinya yang luas, resepsi sastra berarti pengolahan teks, cara-cara pemberian makna terhadap suatu karya sastra, sehingga dapat memberikan tanggapan terhadapnya. Tanggapan yang dimaksud tidak hanya dilakukan antara karya sastra dengan seorang pembaca, tapi juga dengan pembaca sebagai proses sejarah, pembaca juga sebagai periode tertentu. Nah, metode-metode yang dapat digunakan yaitu laporan resepsi dari pembaca non-profesional, dengan catatan dalam buku catatan harian, catatan di pinggir buku, atau laporan-laporan autobiografi, dan seterusnya. Dan juga laporan profesional. Ada juga terjemahan dan sanduran. Sanduran di sebuah novel seperti sebuah medium seperti film seperti film yang didasari dari sebuah novel. Resepsi produktif yaitu unsur-unsur dari sebuah karya yang diolah dalam sebuah karya baru. Dan juga pengolahan dalam bentuk buku-buku sejarah, ensiklopedi, dan sebagainya. Nah, ada pula ruang lingkup kajiannya, yaitu eksperimental dan berdasarkan kritik yang ada. Penelitian resepsi dilihat pula dari fisik teks, intelektual, penyaduran juga penerjemahannya. Nah, ada pula teknik-teknik kajiannya. Yang pertama, kepada pembaca, baiknya perorangan maupun kelompok disajikan dalam karya sastra. Mereka lalu diberi pertanyaan baik secara lisan maupun secara tulisan dengan kesan penerimaan. Jawaban pertanyaan secara tertulis dapat ditabulasikan jika menggunakan angket. Jika menggunakan metode wawancara, maka hasilnya dapat dianalisis secara kualitatif. Yang kedua, ada pembaca juga bisa diminta untuk mengimplementasikan karya sastra tersebut dengan interpretasi tersebut dianalisa secara kualitatif. Dan dua langkah itu yang menjadi penting diperhatikan adalah pelaksanaan penelitian bersifat eksperimental. Nah, penelitian resepsi semacam ini bersifat sinkronis, sehingga penelitian diskronis untuk melihat penerimaan sejarah resepsi yang dapat digunakan sebagai strategi dokumenter melalui kepuasan media massa. Hasil kepuasan itu dikaji oleh peneliti. Nah, contoh penelitiannya yaitu ada data yang akan dianalisis. Data tersebut berupa hasil wawancara 15 orang pelanggan majalah penyebar semangat. Penulis akan memaparkan data tersebut satu persatu. Pemaparan hasil tersebut dari pembaca sebagai contoh karya Ngoceki Lampen dari karya si Sugianto, studi kasus terhadap 15 orang pelanggan majalah penyebar semangat. Dari 15 orang pembaca, 11 orang responden diantaranya mengatakan cerita sambung Ngocoki Limpen tersebut sangat menarik. Nah, menariknya itu di dalam alur ceritanya susah ditebak sehingga pembaca merasakan rasa penasaran dan berkelanjutan, serta untuk mengatasi akhir ceritanya. Ada 4 responden lainnya yang mengatakan bahwa cerita tersebut tidaklah menarik karena pada saat membaca cerita tersebut tidak membuat berdebar-debar.
Jadi, berdasarkan jawaban responden, dapat disimpulkan bahwa beberapa responden mengatakan bahwa hal tersebut atau cerita tersebut memang berkualitas, dan hal tersebut tercermin dalam beberapa jawaban responden yang dimaksud sebagai berikut. Sebagai contoh, karena deskripsi dalam cerita tersebut mudah dimengerti. Menurut jawaban responden yang dikatakan berkualitas, peneliti menyimpulkan karena cerita tersebut tersusun rapi pada rangkaian-rangkaian peristiwanya. Nah, bagi responden yang tidak menganggap cerita tersebut tidak terlalu berkualitas atau biasa saja, dari jawaban responden itu dikatakan peneliti bisa menyimpulkan bahwa cerita tersebut terlalu tenang dan poin-poin yang menarik tidak tertulis dengan baik sehingga perasaan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi tidak terlalu mendebarkan. Begitu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.